Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Niko dan Tiara sudah bersama dan mereka menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi dari Reksa. Oke, gimana cerita selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Tiara mengangguk padanya dan duduk. Apa yang kamu lakukan sepanjang pagi tadi? Tanyanya dengan tersenyum. Bosankah kamu? Bergulat dengan pekerjaan. Niko tersenyum dan menyodorkan potongan ikan pada Tiara. Sudah hampir tengah hari ketika urusan kantor selesai. Waktu berlalu cepat, maka saya tidak bosan. Tiara mengangguk dan dengan senang menggigit potongan ikan yang disodorkan padanya. Mereka berbincang sambil makan. Ketika selesai, Niko bertanya, apakah kamu akan segera kembali ke orkestra? Tidak, saya masih bisa di sini sedikit lebih lama. Tiara ingin tetap bersama Niko untuk beberapa saat lagi dan dia berkata, bagaimana bila kita berkeliling toko sejenak sambil melunturkan makanan? Niko tidak menolaknya, dia ingin terus bersama Tiara sedikit lebih lama lagi. Mereka saling berpegangan tangan dan menyusuri jalan. Penampilan mereka yang begitu menonjol menarik perhatian banyak orang. Sandy dan Kathleen keluar dari restoran barat di seberang jalan. Kathleen secara tidak sengaja menangkap Tiara dan terkejut. Hei, bukankah itu Nona Romario? Sandy melihat ke arah yang ditunjuk Kathleen dan melihat Tiara berjalan bersama laki-laki lain dengan begitu dekat. Namun karena sudut pandang, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah laki-laki itu. Kathleen berkata senang, lihat kan, sudah saya katakan bahwa dia sedang menjalin cinta, tapi kamu tidak percaya. Dia merasa menang karena tidak ada yang akan merebut Sandy darinya karena Tiara sudah memiliki kekasih. Sandy tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Kathleen. Dia terpaksa tersenyum dan tak berkata apapun. Tetapi ketika menatap Tiara, perasaan tak nyaman menyergap hatinya. Tiara tidak tahu dia memegang tangan Niko dan mereka berjalan berkeliling seperti halnya pasangan lain. Tiara juga membeli banyak barang untuk Gary dan Niko akan membawanya pulang nanti. Niko cemburu karena Tiara hanya membeli oleh-oleh untuk Gary. Tiara, dia berkata lembut, ada apa? Tiara menatapnya penuh rasa ingin tahu sambil memegang celana denim untuk anak-anak. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ukuran ini pas untuk tubuh Gary? Gary sudah memiliki banyak pakaian. Kamu tidak perlu membelinya lagi untuk dia. Niko mengambil denim itu darinya dan menempatkannya kembali di rak. Tiara berkedip. Mengapa dia begitu marah? Apakah saya melakukan hal yang salah? Pikirannya diinterupsi oleh bisikannya. Koleksi pakaian musim gugur saya belum lengkap. Maukah kamu menemani saya ke bagian busana untuk pria? Tiara terdiam sejenak. Dia memandangi laki-laki itu untuk sesaat lamanya dan menyadari bahwa Niko cemburu pada putranya. Dia tergelitik dan segera membawanya ke toko busana pria.
Niko menatapnya lembut saat Tiara mengambil beberapa potong pakaian untuknya yang membuat asisten Choco cemburu. Sekitar sejam kemudian Tiara harus segera kembali ke orkestra. Paling tidak latihan dapat membantu mengatasi kerinduan. Waktu berlalu begitu cepat saat dia bekerja dan malam pun tiba. Dengan cepat Tiara berkemas dan pergi. Ketika melewati beberapa pintu, dia melihat Niko masih berdiri di luar dengan senyum menghiasi wajahnya. Niko, dia berlari menghampirinya. Niko menatapnya dan memegang tangannya. Saya akan membawamu ke suatu tempat setelah makan malam. Tiara masuk ke dalam mobil dan bertanya, akan kemana kita? Nanti kamu pasti tahu. Misterius. Saya ingin sekali mengetahuinya. Tiara mengedipkan matanya dengan genit. Tidak setiap hari kamu bisa melihatnya semisterius ini. Setelah makan malam, Niko membawa Tiara menikmati kesibukan pusat kota Wina. Tiara duduk di kursi penumpang sambil menanti apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian mereka berhenti di Wiener Musikverein. Sudah sampai, ayo. Niko keluar dari mobil. Tiara keluar dari mobil dan memandangi Wiener Musikverein dengan penuh takjub. Mengapa kita di sini, Niko? Tidak ada pertunjukan apapun di sini. Juga tutup. Tiara menatapnya penuh rasa ingin tahu. Niko menghampiri dan tersenyum. Ikut saya dan jangan bertanya apapun. Dia kemudian menggenggam tangan Tiara dan masuk ke Wiener Musikverein. Tiara khawatir bila kru gedung itu akan menghentikan mereka, tetapi ternyata bisa masuk tanpa ada masalah apapun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Niko? Tiara berdiri di dalam gedung yang megah menatap dengan penuh kekaguman. Niko tersenyum. Saya punya jalan sendiri. Dia menggamit tangan Tiara dan membawanya ke dalam aula dan berhenti di panggung. Niko menatapnya penuh cinta dan berkata, memang tidak ada pertunjukan apapun di sini malam ini. Jadi aula ini milikmu. Hanya kamu dan saya adalah satu-satunya penonton. Bersediakah kamu tampil hanya untuk saya? Dia mengambil biola di panggung dan menyerahkannya pada Tiara. Tiara memandangi biola itu, matanya berkaca-kaca. Dia bermimpi sepanjang hidupnya bisa tampil di Wiener Musikverein. Jadi tentu saja dia bersedia. Tetapi tampil dengan busana seadanya dan informal begini. Dia memperhatikan pakaiannya dan terlihat kecewa. Bila saja tahu sebelumnya, saya tentu akan mengenakan gaun, bukan celana denim dan t-shirt seperti ini. Niko menangkap kekecewaan di matanya dan tersenyum. Mudah saja, ikut saya. Niko membawanya ke area di belakang panggung. Saat itu Tiara melihat tim rias penata busana sudah menunggunya. Ketika melihat kedatangan Niko dan Tiara, mereka menyapa ramah. Halo Pak Samuel. Halo Nona Romario. Niko mengangguk dan memandang Tiara dengan lembut. Dia kemudian berkata pada penata rias, segera dandani dia. Lalu berkata pada Tiara, saya menunggumu di luar. Tiara mengangguk dan mengantarnya sampai pintu. Perias segera menghampiri dengan beberapa gaun yang indah dan bertanya, Nona Romario, saya memilihnya berdasarkan bentuk tubuh Anda. Yang mana yang Nona suka? Tiara memandangi gaun yang disodorkan padanya. Semuanya begitu indah dan membuatnya bingung.
Akhirnya dia memilih gaun sutra dengan bahu terbuka. Ketika gaun sudah dikenakan, kecantikannya membuat tim perias tercengang. Kulitnya begitu mulus dan bersinar, rambutnya panjang berkilau jatuh ke bahunya. Wajahnya belum dirias, tetapi dia sudah terlihat begitu cantik menawan. Artis perias terpukau dan memuji, "Anda terlihat begitu cantik, walau tanpa riasan wajah. Saya yakin Anda akan memukau Pak Samuel setelah selesai nanti." Tiara menjawab dengan rendah hati, tetapi juga mengantisipasi bagaimana Niko akan terkejut nanti. 1 jam kemudian akhirnya Tiara selesai didandani dan segera mengangkat gaunnya saat berjalan ke pintu. Kru panggung memberinya biola dan Tiara berterima kasih padanya. Kru panggung tersenyum dan mendorong pintu yang berat itu. Tiara memandangi anak tangga di hadapannya dan menghela nafas dalam. Dia mengangkat gaunnya sedikit dan melangkah ke panggung dengan sangat berhati-hati karena mengenakan sepatu bertumit tinggi. Ketika muncul di panggung, berkas sinar putih terang menyorotnya, membuat wajahnya yang tanpa cacat itu semakin bersinar. Dia berjalan ke bagian tengah panggung dan menatap satu-satunya penonton yang duduk di kursi pada baris pertama. Tiara lalu tersenyum dan mulai penampilannya. Nada indah memenuhi udara di Wiener Musik Verein. Tiara larut dalam alunan musik memainkan biola dengan mata tertutup. Dia terlihat begitu anggun, sakral, dan amat sangat berkilau di dalam aula megah saat itu. Niko menyaksikan penampilannya tanpa sekalipun berkedip. Matanya menyapu apa saja yang ada di dekatnya. Ketika penampilan itu usai, Niko bertepuk tangan menghormati Tiara. Tiara kemudian meletakkan biolanya dan senyum manis menghiasi bibirnya. "Bagaimana penampilan saya tadi?" "Sungguh hebat." Niko menatapnya sepenuh cinta, suaranya dipenuhi kelembutan. "Panggung ini milikmu selama 1 jam." Tiara begitu terharu dan matanya berkaca-kaca. Kemudian dia teringat akan sesuatu dan tersenyum. "Karena sudah memberi kejutan, saya pun punya kejutan untukmu." Niko mengenyitkan alisnya. Tiara melanjutkan, "Saya sedang menyusun komposisi baru dan saya persembahkan untukmu." Pipinya merona merah tetapi masih tetap menatap Niko. "Saya akan memainkannya untukmu sekarang. Inginkah kamu mendengarnya?" "Tentu saja, hadiah darimu." Niko menatapnya terkesima. Dia sama sekali tidak menyangka Tiara akan menyusun komposisi musik untuknya. Tiara tidak tahu bahwa Niko begitu terkejut. Setelah mendapatkan jawaban, dia mengangkat biolanya lagi. Dan sesaat kemudian nada lembut memenuhi ruang aula. Seakan si perempuan sedang membisikkan sesuatu ke telinga kekasihnya tercinta. Tiara memainkan biola, tetapi tatapan matanya tak pernah lepas dari Niko. Niko menatapnya balik dan cinta mulai menghiasi udara. Seakan hanya tinggal mereka berdua di dunia ini. Penampilan panggung Tiara sudah berlalu beberapa saat kemudian, tetapi tatapan mata mereka masih lekat terkunci. Niko kemudian naik ke panggung dan perlahan berjalan mendekati Tiara, sorot matanya dipenuhi kebahagiaan. Tiara menatapnya terpaku dan jantungnya berdegup kuat. Saat berikutnya Tiara sudah tertarik ke dalam pelukan hangatnya. Dan sebelum sempat bereaksi, Niko sudah melumat bibirnya. Ciuman itu begitu lembut walau menyergapnya dengan begitu tiba-tiba.
Namun sesaat kemudian Tiara membalas pelukan itu dan merespon hangat ciumannya. Cinta itu hampir jelas terasa dan tak lama kemudian Niko akhirnya melepas pelukannya saat kekasihnya hampir jatuh lemas. Dia kemudian mengusapkan tangannya pada pipi Tiara yang bersemu merah seraya berbisik, "Saya suka kejutan darimu. Saya tahu kamu akan bisa berdiri di panggung ini suatu hari nanti dengan keterampilan yang kamu miliki." Tiara memandangnya dan bertemu sorot tatapan penuh cinta dari kekasihnya. Air mata jatuh ke pipinya dan dia mendengus. "Tentu, saya akan tampil di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk mencicipi mimpi saya malam ini." Niko tertawa geli dan menyeka air matanya. "Tak apa, saya ingin melakukan hal ini untukmu." Tiara begitu tersentuh sehingga tak tahu apa yang harus dikatakan. Dia menatap Niko, hatinya dipenuhi cinta dan perasaan sukacita. Niko tidak berkata apapun, dia membawanya ke piano dan berkata lembut, "Ayo, kita mainkan satu nomor bersama. Saya bermain piano dan kamu bermain biola, oke?" "Kamu bisa bermain piano?" Matanya terbuka lebar terhenyak. Dia telah menyaksikan Gary bermain piano sebelumnya, tetapi tidak Niko. Niko mengenyitkan alisnya. "Kamu kira dari mana Gary mendapatkan bakat keterampilan bermain piano?" Tiara diam dan mengubah isi pembicaraan. "Jadi, apa yang akan kita mainkan? Bagaimana bila Ati Femorus, nomor yang sudah kamu ajarkan pada Gary?" "Tentu." Tiara mengangguk dan mengangkat biolanya lagi. Sesaat kemudian suara biola dan denting piano mulai menari-nari di udara. Ini pertama kalinya mereka bermain bersama, tetapi sudah menyatu dengan sangat sempurna dan harmonis. Mata mereka saling bertemu dan hal lain luruh sampai hanya mereka berdua yang tinggal di bumi ini. Cinta semakin padat dan utuh, seakan segera menjadi madu dan muncul begitu saja. Ketika lagu berakhir, Niko mendudukkan Tiara di sebuah kursi panjang dan melingkarkan lengannya pada pinggangnya. "Lihat kan, kita memang diciptakan untuk bersatu. Ini penampilan pertama kita dan sudah menyatu dengan begitu utuh dan harmonis." Tiara bersandar pada dada Niko, kebahagiaan membuncah dalam dirinya dan merasa begitu terharu. Tiara tahu dia tidak akan melupakan malam ini selama sisa hidupnya. Ketika waktunya tiba, mereka segera kembali ke apartemen. Begitu Tiara menutup pintu, Niko membopong dan membawanya ke kamar tidur. Tiara mengerti apa yang diinginkan laki-laki ini, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Sesaat kemudian, tempat tidur mulai berderit dan bergoyang penuh kenikmatan, dan keadaan ini berlangsung selama berjam-jam. Tiara menyandarkan kepalanya pada dada Niko sambil mendengarkan suara detak jantungnya. Detak itu begitu menenangkannya, tetapi kecewa saat teringat bahwa Niko akan segera meninggalkannya besok. Dia bertanya sedih, "Jam berapa penerbangan kamu besok?" 7 pagi, jawab Niko. Tiara memeluknya erat dan berakting seperti anak-anak. "Namun, saya tidak ingin kamu pergi. Saya tidak ingin kamu pergi." Niko mengecup keningnya. "Begitu juga saya.
Tetapi saya percaya bahwa perpisahan ini akan berakhir dengan penyatuan yang lebih baik. Niko menginginkan Tiara selalu bersamanya bila bisa. Ingat mimpimu. Kamu pernah berkata tidak akan menyerah. Maka saya mendukungmu. Saya setia menantimu merealisasikan mimpimu. Lakukan sebaik mungkin, sayang. Tiara tentu berbohong kalau mengatakan bahwa dirinya tidak terharu. Dia mendengus dan mengangguk. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mereka terbangun keesokan pagi karena pesawatnya terbang paling pagi. Ketika tiba di pintu gerbang, Tiara mengantarnya dengan linangan air mata, seperti istri yang begitu menyayanginya. Jaga dirimu dan jangan lupa makan. Saya akan meminta Bima melayanimu. Dan saya pasti merindukanmu. Saya juga akan merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Saya akan datang kembali bila ada waktu luang. Niko menyeka air matanya dan mengucapkan salam perpisahan dengan lembut, lalu berjalan ke pintu gerbang. Jantung Tiara berdegup disergap perasaan sedih setelah mengantar Niko. Seakan ada yang hilang, tetapi dia menyemangati dirinya sendiri dan pergi ke orkestra. Setiap hari semakin sibuk karena pertunjukan semakin dekat. Dia pergi ke ruang latihan dan mulai bermain biola, dan akhirnya dia larut dalam nada yang begitu indah. Alunan itu membantunya menghilangkan kesedihan walau hanya sedikit di antaranya. Dia melenguh setelah menyelesaikan nomor itu. Tiara baru hendak beristirahat sejenak dan mengamati lembar musik, tetapi kemudian melihat dari sudut matanya seseorang berdiri di pintu. Kathleen, Pak Bastino, apa yang membawa kalian datang ke sini? Tiara begitu terperanjat mendapati mereka berdiri di sana dan menatapnya lekat. Sandy tahu dia telah salah memahami sesuatu dan berusaha menjelaskan. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya berada di sini untuk menyampaikan bahwa cuti saya telah berakhir dan saya akan pergi mengikuti suatu tur. Saya di sini ingin mengucapkan selamat berpisah, tetapi bertemu Kathleen di jalan tadi dan dia memaksa untuk ikut saya. Senyum Kathleen tiba-tiba sirna dari wajahnya saat itu.